Selamat, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudi, selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Bu Citra, ini bisa dimulai? Iya, monggo, silahkan Pak Devi. Selamat siang. Oke. Dari jumlah peserta yang sudah terdaftar, dari informasi terakhir kita kemarin kan sekitar 250 gitu ya. Ini yang baru masuk cuma 61, apa perlu waktu lagi untuk ditunggu atau bagaimana? Jalan aja. Oke. Sudah lewat 10 menit. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Pak Marsudi, Prof. Budiana, Bu Ani, kemudian Mas Andreas dan Pak Gede, kemudian juga para penulis buku yang hari ini akan kita bahas. Kita ketemu hari ini di acara kita, temanya nama acaranya sekarang Cangkruan chapter 1, ini Cangkruan bagian pertama yang diinisiasi oleh FPIK UB dan FDS. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara ini akan diawali oleh prakata lah dari Pak Kandar. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Andreas, sampai jumpa Mas Andreas, dan Bapak Ibu, khususan dari teman-teman pemateri ya, Zainul Arifin dari PT Lombok Samudra Abadi, yang sekarang lagi di Sumbawa ya, Zainul ya. Ya Pak, betul. Kemudian Angel atau Juliana Angel Siagian, ya selamat siang Angel, jadi lagi di Malang ya Angel ya. Iya Pak. Oke, kemudian Agustin Kapriati. Ya Pak. Ini lagi di Palembang. Sekarang ya. Kemudian Claudia, Oldi, saya susah ngomongnya Claudia, Oldi aja. Lagi di Bogor ya, Aldi. Selamat siang, Aldi. Terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi bersama, khususnya Mas Andreas yang sekarang lagi di Semarang kan, Mas Andreas ya? Saya di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi ya. Oh iya. Oke, jadi terima kasih atas partisipasinya. Dan ini program kami, kita dulu kalau waktu tidak ada corona kita kenal dengan cangkruan, maka kita sekarang karena ada corona kita ada cangkruan digital. Direncanakan ada 12 seri. Ini adalah seri ke-1, tapi semua kegiatan cangkruan digital ini lebih pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis masyarakat. Jadi outputannya terakhir adalah harapannya ke sana nanti, bahwa kita sudah mendesain bersama tim BPP dengan tim FDS untuk menyusun apa saja dari 12 pertemuan. Tetapi intinya bahwa kegiatan cangkruan ya sesuai dengan namanya adalah lebih berbasis pada terapan, jadi yang aplikasi. Jadi kalau harapan kami nanti banyak terlibat dari teman-teman yang benar-benar operasional di lapangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kenal dari FDS, itu Fisheries Diving School, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Brawijaya, adalah sekolah selam yang beraliasi dengan SSI. Ada 3 perguruan tinggi di Indonesia yang berafiliasi dengan SSI, yaitu
Brawijaya, kemudian EPB, kemudian Akademi Komunitas Kelautan Perikanan, AKPP Wakatobi. Kemudian FDS ini mempunyai 2 instruktur, salah satunya adalah Saudara Divi, yang sekarang walaupun Divi ini tapi lagi di Banyuwangi ini. Ya betul Pak Divi ya? Ya di Banyuwangi Pak. Ya, lagi nyelam di Banyuwangi. Oke, itu kira-kira tentang FDS, jadi Fisheries Development School, satu kebanggaan kami khususnya, saya secara pribadi, Fakultas Perikanan punya sekolah selam sendiri. Jadi mohon dukungan Bang Andreas juga supaya FDS ini bisa berkembang, terutama ya karena pengalaman Bang Andreas di lapangan. Kita tidak hanya bisa membaca buku, tapi harusnya banyak cerita pengalaman dari teman-teman yang sudah operator selam atau teman-teman yang sudah banyak menyelam. Saya senang kemarin TV sama Bang Martin ya kemarin. Ya, saya lihat ya, jadi itu begitu banyaknya persoalan di terumbu karang secara di lapangan, sangat baik untuk informasi kita yang di dunia akademisi. Kemudian bagi Bapak Ibu mungkin yang dari lapangan, apa sih BPPM itu? BPPM itu Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Perikanan. Tupoksinya itu mediator, atau kalau pengelola itu di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian kerjasama. Kayaknya ada tambahan lagi di BPP tahun ini adalah juga membantu mengurus HAKI sama hak paten. Jadi kayaknya tambah pekerjaannya tambah ini kayaknya gitu. Jadi tapi moga-moga enggak juga. Itu mungkin sepatah 2 kata dari kami sebagai orang yang di FDS dan di BPP, berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat kepada semua pihak, utama rekan-rekan yang di lapangan, karena ini ada dari Pokpasmas juga yang ikut di acara ini, ada dari Situbondo, kemudian ada yang dari Balang, jadi mungkin saya tidak bisa sebutkan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Selamat mengikuti acara Cangkruan seri 1. Moga-moga bermanfaat, dan kami selaku dari tim panitia mengaturkan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan semampang juga masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin dari kami pada semua yang ada di acara ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Landar. Selanjutnya sesi akan dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh para penulis. Ada Mas Arief, Mbak Agustin, Mbak Angel sama Mbak Uldi. Waktu dan kesempatan saya berikan 20 menit ke depan untuk memaparkan buku dengan judul Menyibak Biodiversitas Laut Gondang Merak. Oke, baik. Terima kasih Pak Divi. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia, dosen-dosen, pembahas, dan para penyimak bedah buku ini. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk bercerita tentang buku kami, yaitu tentang biodiversitas laut Pantai Gondang Merak. Suatu kehormatan buat saya dan teman-teman bisa bercerita bersama para sesepuh dan guru-guru di bidang konservasi di Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya Pak Andreas, Pak Gede, Pak Kandar, dan teman-teman lainnya. Sedikit kilas saya bercerita tentang proses pembuatan buku, di mana
tahun 2015 sampai dengan 2017 itu kami baru memulai menulis buku, mulai menata, mulai mengkompilasi beberapa data foto yang kami miliki. Kemudian di 2018 kami baru menyelesaikan penulisan, mencari peluang-peluang untuk publikasi, mencari peluang penerbitan, hingga mencari sumber pendanaan. Kemudian di 2019, alhamdulillahnya buku itu kami mulai menemukan penerbit, mulai ada pendanaan untuk bisa menerbitkan buku itu, dan kami bisa langsung melayout dan mengeluarkan ISBN-nya. Dan alhamdulillah di 2020, saat corona melanda, buku ini berhasil kami publikasi. Nah, sedikit flashback, saya bercerita tentang proses. Jadi di 2013 adalah titik balik saya kembali untuk ke laut setelah mengalami musibah saat pendakian bersama sahabat. Nah, dan di 2013 dari kejadian itu saya diperkenalkan juga dengan teman-teman sahabat alam. Nah, saat itu saya diperkenalkan oleh dua orang, yaitu Sipit dan Marcel. Dua orang itu adalah adik tingkat yang sama satu komunitas di kampus perikanan, yaitu komunitas Sampan, Satuan Pencinta Alam Perikanan. Saya dikenalkan oleh sahabat alam, dan 2013 itu kami bersama sahabat alam, bersama kampus melakukan aktivitas rehabilitasi karang, penanaman mangrove, pembuatan apartemen ikan, dan edukasi untuk sekolah-sekolah. Oh ya. Di 2014 kami mulai, setelah banyaknya aktivitas dengan sahabat alam, kami mulai membuat mendiskusikan dengan beberapa dosen untuk pengembangan teman-teman kelompok nelayan yang ada di sana, hingga bisa melakukan pelatihan selam, bahkan mengajukan untuk pengadaan kompresor untuk alternatif, untuk perubahan alat penyelaman dari yang menggunakan alat kompresor tambal ban, dan sekarang sudah menggunakan alat scuba di sana. Terus di 2015, usai beberapa kegiatan dilakukan di Pantai Komdang Merak, saya bersama sahabat diajak berkeliling di Jawa Timur oleh Pak Kandar, Pak Gede, untuk mengikuti kegiatan survei ekologi. Nah, di 2015 itu juga, saat sudah banyaknya kegiatan ekologi yang kami ikuti, ya kami menemukan kejenuhan dan muncul ide apa sih yang bisa kita buat dari hasil perjalanan selama ini gitu. Hanya foto-foto, mendata, apa yang bisa diaplikasikan. Akhirnya kita mencetuskan untuk membuat buku di tahun 2015 itu. Kemudian di 2016 saya melihat ada buku menarik, yaitu tentang Tulamben kalau nggak salah, yang ditulis oleh Pak Beginner Tuban, dan ada Pak Derta dan Pak Wisma Dupa. Itu memotivasi kami untuk, buku biota seperti ini sepertinya menarik. Akhirnya itu menjadi acuan kami sebagai acuan dalam penulisan buku Kondang Merak ini. Nah, kemudian di 2017 dan beberapa teman-teman sempat vakum karena fokus dengan penelitian. Kebetulan saya dan Uldi fokus penelitian, dan yang lainnya fokus dengan kegiatannya di Anjal di Ambon, dan Mbak Agustin di Ambon juga saat itu. Nah,
Nah, di 2018 kita mulai menggabungkan foto dan tulisan. Nah, Mbak Agustin saat itu mulai menggabungkannya dari hasil pembagian yang kita lakukan. Jadi dibagi untuk beberapa jenis biota. Nah, dari situ setelah digabungkan timbullah kegalauan. Di mana kita bisa publikasi buku, bagaimana caranya. Akhirnya saya bersama teman-teman tanya satu orang dengan orang yang lain, termasuk Pak Beginner Suban, Pak Gede, untuk konsultasi bagaimana bisa publikasi, karena saat itu mungkin kita belum punya kemampuan finansial yang memadai karena masih berstatus mahasiswa dan beberapa baru menginjak ranah pekerjaan saat itu. Nah, sampai-sampai di satu waktu kita mengikuti ekspedisi Nusa Manggala di Papua Barat demi mencari link untuk dapat informasi tentang publikasinya. Terus di 2020 akhirnya buku itu terbit. Nah, ini adalah guru yang sangat istimewa bagi kami. Telah mengajarkan banyak hal, Pak Gede, Pak Kandar, selama di kampus menempa kami untuk survive, tangguh, untuk terus belajar kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Terima kasih Pak Kandar, Pak Gede. Buku ini kami persembahkan juga untuk Bapak. Oke, lanjut. Ya. Jadi itu tadi beberapa alasan yang telah disampaikan sama Arif masalah tentang buku ini kan ya. Nah, selain itu juga waktu selama kita mengikuti kegiatan yang dengan bersama sahabat alam tadi, seringkali tuh teman-teman pesertanya mungkin itu kan ada beberapa kali pesertanya kan anak sekolahan, terus mereka tuh sering bertanya, Kak ini apa? Nah kayak gitu-gitu, terus akhirnya di situ kita sempat berpikir untuk awalnya tuh kita membuat sebuah buku kecil, semacam buku tentang biota-biota laut khususnya di Kondang Merak. Nah idenya awal itu termulai dari situ juga. Terus dari situ akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya kita perlu mengumpulkan semua foto-foto biota laut di Kondang Merak. Akhirnya kita kumpulin semua dan baru tahun 2017 ketika tim ini sudah kita bentuk, kita udah komit untuk menulis buku itu. Nah, lanjutlah kita memproses buku-buku, mengkomplikasi dan mengerjakan buku-buku ini. Nah, tantangan dalam penulisan buku ini juga karena kita berempat itu seperti yang dijelaskan sama Arif tadi, kalau kita berempat ini cukup punya kesibukan masing-masing ya. Waktu itu tahun 2017 itu kebetulan saya baru masuk di IPB untuk sekolah, terus kemudian Arif juga masih dalam proses mengerjakan tesisnya, terus kemudian Mbak Agustin baru lulus, lagi sibuk mencari kerja, terus kemudian Angel juga masih berada di Maluku Utara kalau nggak salah untuk sebuah proyek atau sebuah kegiatan, mohon maaf. Jadi sinyal juga itu ikut mempengaruhi sama perbedaan waktu antara Indonesia dengan luar atau Indonesia dengan Maluku gitu kan. Jadi itu juga salah satu kendala untuk kita semua dalam menulis buku ini, sehingga diskusi online itu agak kaget gitu kan. Terus kemudian tantangan lain juga dalam penulisan buku ini adalah setelah buku ini udah siap, kita juga sempat bingung untuk mencari penerbit buku, seperti yang kayak disampaikan sama Arif tadi. Kita udah siap bukunya, tapi penerbitnya ini masih belum gitu. Nah, terus kemudian kita juga sempat mencari penerbit buku yang tidak berbayar gitu kan, karena kita kan kebetulan juga baru bekerja, terus kemudian juga ada yang masih sekolah kayak seperti itu kan, jadi kayak untuk pendadaan buku juga masih terkendala. Tapi untuk yang berbayar ini juga kita berusaha, tapi ya memang takdir berkata lain, jadi kita masih harus mencari penerbit yang lain seperti itu. Tentunya selain tantangan dalam
penulisan, kita juga menemui tantangan lain nih. Pertama kali tim kami itu dibentuk tahun 2015, yaitu terdiri dari 5-6 orang. Saya, Arif, Mbak Andini, Mbak Selah, dan Uldi. Namun karena kita memiliki kesibukan masing-masing, sehingga penulisan itu sempat tertunda. Nah, tim yang sekarang ini mulai solid sejak tahun 2017, jadi kita sering melakukan koordinasi dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga yang seperti yang sudah dijelaskan sama Arif sama Uldi, tahun 2018 penulisan selesai dan 2019 kami memulai untuk mencari penerbit buku. Nah, di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, kami menemukan penerbit yang memang benar-benar pas menurut kami dan juga kami, dan penerbitnya itu sangat membantu kami dalam penerbitan buku. Tantangan dalam penerbitan buku kemarin yaitu kami menunggu antrian ISBN yang cukup lama juga, dan juga dalam pencetakan buku kurang lebih 2 bulan, sehingga pada bulan Oktober 2020 buku kami selesai dicetak, dan tahun 2020 pada bulan Februari juga penjualan kami awal-awal mulai lancar dan banyak yang pesan, terutama teman-teman kami yang sangat berminat untuk membeli buku kami. Kami mendapat banyak masukan, namun seiring perjalanan waktu dalam penjualan, kami juga terkena imbas dari COVID-19, sehingga agak sedikit terhambat dalam penjualan buku. Banyak yang pesan ke kami, tapi mereka bilang, simpan dulu bukunya sampai kondisi keuangan mulai stabil kembali dan kami akan membeli buku kalian. Nah, yang paling menarik adalah hasil penjualan buku ini kita gunakan untuk membantu teman-teman di Kondang Merak, dan juga kami gunakan untuk membantu anak-anak di panti asuhan, tepatnya di wilayah Malang. Tuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai asal-usul bagaimana buku ini diterbitkan, kemudian bagaimana proses kita, tantangan dalam menghadapi tim, kemudian tantangan dalam pengerjaan buku, juga tantangan dalam proses penjualan. Nah, dalam kesempatan ini kami akan juga sharing mengenai konten atau isi buku dari buku Menyibak Biodiversitas Laut Kondang Merak itu sendiri. Kami susun menjadi 4 bab, 4 bagian. Yang pertama mengenai kilas Kondang Merak, kemudian yang kedua mengenai jenis ikan yang ada di Kondang Merak, yang ketiga jenis karang, dan yang keempat ada biota lainnya. Kalau untuk kilas Kondang Merak, informasi yang kami sampaikan di sini yaitu mengenai informasi secara umum mengenai keadaan lingkungan perairan di Kondang Merak bagaimana, kemudian pasang surutnya bagaimana, dan juga kami berhasil memetakan bagaimana atau spot-spot wisata mana saja yang digunakan di perairan Kondang Merak, seperti spot wisata untuk melihat dolphin kayak gitu. Mungkin dari teman-teman agak bingung di mana sih Kondang Merak. Mungkin yang ada dari teman-teman sekalian yang hadir dalam online ini bukan berasal dari Jawa Timur. Untuk secara lebih membayangkan Kondang Merak itu di mana, mungkin teman-teman tahu di Malang atau Surabaya. Di situ letak Kondang Merak itu sekitar 65 km dari kota Malang, atau misalnya teman-teman menggunakan mobil begitu sekitar 2-3 jam. Nah, itu terletak kecil di bawah bagian Malang ke arah selatan yang menghadap langsung kepada Samudra Hindia. Nah, misalnya ini kelihatan dari depan Kondang Meraknya kayak gitu. Nah, kemudian di bab yang kedua, kami juga membahas mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang ada di Kondang Merak. Kami mencatat bahwa ada banyak sekali spesies yang ada di Kondang Merak. Ketika kami praktikum, banyak sekali yang di sana. Tapi ikan-ikan tersebut ketika kita mau mencari sumber atau pustakanya belum ada kayak gitu. Jadi kami klasifikasikan jenis-jenis ikan yang ada berdasarkan genusnya, baik itu Pomacentridae, Ladridae kayak gitu. Jadi berdasarkan genus atau jenis ikannya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, yang bab ketiga, kami mengisi mengenai tentang jenis karang yang ada di Kondang Merak. Jenis-jenis karang ini kami identifikasi dengan menggunakan Coral Finder ataupun buku dari Jean Ferron atau Coral Reef Identification. Seperti itu. Kemudian setelah itu kami dokumentasikan dengan rapi berdasarkan genusnya. Ada Montipora, Tubastrea, Millipora, kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari mungkin karang yang ada di Kondang Merak. Kondisinya masih bagus. Tapi juga ada kondisi beberapa yang cukup rusak ya, let's say. Kemudian yang keempat, di bab keempat kami mendokumentasikan di sini yaitu mengenai biota-biota lainnya. Biota lainnya mulai dari moluska, kemudian kelas-kelas bivalvia, gastropoda, sponges, hingga hewan unik dan cantik lainnya seperti nudibranch. Itu juga kami dokumentasikan kami sajikan di buku Kondang Merak ini, sponges dan juga nudibranch. Nah, kami menyadari bahwa dari apa yang sudah kami tulis, baik itu ikan, karang, jenis biota lain dan sebagainya, itu masih banyak sekali kekurangan. Yang mana di sini banyak sekali spesies-spesies lain yang kami tidak mempunyai dokumentasinya. Sehingga untuk target rencana kami ke depan itu adalah kami ingin merencanakan akan menerbitkan kembali Kondang Merak kedua, yang mana ini isinya bisa meliputi spesies-spesies yang belum ada di buku Kondang Merak pertama, kemudian ditambahkan dengan informasi-informasi perikanan atau kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kondang Merak. Kami tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman semua mungkin yang memiliki ketertarikan atau sedang berwisata ke Kondang Merak atau cuman sekedar mau selam setelah COVID mereda tentunya, dan memiliki foto untuk berkolaborasi menjadi kontributor foto. Karena dengan diterbitkannya buku Kondang Merak yang pertama ini, kami ingin menciptakan teman-teman untuk bersemangat dalam menulis kayak gitu. Tentunya buku ini tidak akan bisa jadi sebuah buku yang seperti sekarang siap cetak dan sudah terdistribusikan tanpa kontributor foto-foto, baik itu dari Sahabat Alam, Pak Oktias, Nyoman, dan juga teman-teman Danang, Novita, Andi, Amas, dan lain sebagainya, Sonta, kayak gitu. Jadi kami berterima kasih sekali kepada teman-teman kontributor foto. Kami berharap buku ini dapat membuka cakrawala kita semua untuk melihat lebih jauh keanekaragaman hayati yang ada di perairan Kondang Merak. Karena tadi seperti kita setelah dijelaskan oleh Arif, Uldi, dan Angel bahwa di Kondang Merak ini sangat terbatas informasinya, dan kami berharap buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi. Sekian dari kami, terima kasih banyak, matur suwun. Kami kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih banyak pemaparannya untuk Agustin, kemudian Arif Zainul Fuad, kemudian ada Dek Angel, ada Dek Uldi, namanya susah, panggilnya kita Uldi aja. Sementara moderator saya ambil alih karena Mas Divi sedang ada masalah dengan internet sedikit, karena sedang di site. Mungkin berikutnya, saya hanya ingin sampaikan selamat untuk kalian berempat. Kalian belajar banyak sekali selama berproses bersama-sama dengan bapak-bapak berdua. Mungkin berikutnya langsung saja kita masuk ke pembahas. Hari ini saya bahagia sekali dikasih kesempatan untuk mendengarkan wejangan langsung dari Mas Andre. Beliau adalah underwater photographer terbaik yang pernah saya kenal. Sebelumnya beliau ada di CTC ya Mas Andre ya. Kemudian nanti langsung saja disambung dengan Bapak Dewa Gede Raka Wiyatnya. Saya biasa menyebutnya Gus Wiyatnya.
Jadi langsung saja mungkin disambung dengan Mas Andre. Silahkan Mas Andre. Baik. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Saya sangat bahagia hari ini bisa bersama dengan Bapak dan Ibu-ibu di acara bedah buku ini. Tadi sudah diperkenalkan Mbak Citra tentang saya, namun saya mohon izin untuk sedikit sebelum mengupas buku tentang menyibak biodiversitas Laut Gondang Merak ini. Saat ini saya aktif masih sebagai peneliti kelautan, tapi lebih banyak sebagai peneliti ikan. Jadi nanti mungkin ya untuk ikan akan lebih banyak pembahasannya. Baik, terkait dengan pekerjaan, saya dapat kesempatan untuk melihat atau menyelam di lokasi-lokasi di tanah air di Indonesia, di mana sebagian merupakan lokasi favorit untuk kegiatan wisata bawah air. Nah, perlu saya sampaikan, Indonesia ini sangat kaya, ya mungkin kaya itu kaya keanekaragamannya. Gitu. Nah, apa yang membuat kaya kita ini punya alam yang beraneka habitat ya. Jadi mulai dari pantai yang berpasir, berbatu, kemudian ada suplai air tawar, kemudian ada laguna yang terlindung, tapi juga ada karang yang terekspos, dan juga berdekatan dengan habitat lain seperti mangrove. Ini saya sangat beruntung ya, jadi bisa mengenal berbagai jenis biota maupun habitat laut di Indonesia. Selain di Indonesia, saya juga mendapat kesempatan melihat bentang laut di negara lain, ya, seperti di Belize, itu sebuah negara di Amerika Tengah. Dan ketika ke sana, saya mendapati bahwa kita jauh berbeda, jauh lebih kaya dari Karibia yang terkenal, yang banyak pariwisata sangat maju. Indonesia ini jauh lebih beragam, jauh lebih beraneka ragam ya, baik dari jenisnya kemudian habitatnya. Kalau di Karibia kita turun mungkin tidak lebih dari 60 jenis karang. Nah, kalau kita ada 75% karang di dunia ada di negara kita. Kemudian juga ikan, kalau di sana satu wilayah itu hanya kurang dari 300 jenis ikan. Mungkin kita 300 ikan itu bisa kita dapatkan dalam satu kali penyelaman. Kemudian saya juga melihat satu lokasi di Mikronesia, sebuah negara di Samudra Pasifik. Di sini juga cukup berbeda. Kebetulan waktu saya ke sana habis terkena bleaching, jadi karang semua mati. Namun yang menarik di sana juga merupakan tempat berkumpulnya ikan kerapu yang sangat besar jumlahnya. Kemudian di dekat sini di Laut Andaman ada sebuah tempat di Phuket, itu juga
waktu di sana mereka sedang menderita pemutihan yang hampir 100% ya, jadi 95% lebih karangnya memutih pada tahun 2010. Ada lokasi lain yang dekat dengan kita di Sempurna, itu di Sabah. Mereka hampir mirip ya dengan terumbu karangnya, ikan-ikannya hampir mirip dengan kita. Demikian juga di Timor Leste ya, tidak jauh dari Alor ataupun Wetar ya. Nah, di sana juga termasuk dalam negara Coral Triangle, negara-negara di Coral Triangle. Nah, baik, saya cukup tersanjung mendapat kesempatan untuk apa istilahnya, membedah ya, membahas apa yang ada di buku ini. Saya juga sangat bangga dengan teman-teman Angel, Arifin, Huldi, dan Agustin. Ini prestasi yang luar biasa ya. Dan ya, sebagai generasi muda, teman-teman ini sudah menunjukkan produktivitasnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari atau kita bisa temukan di buku ini adalah bahwa ini sebuah informasi yang sangat penting, bahwasanya wilayah Malang Selatan khususnya di Kondang Merak ini belum ada informasi mengenai potensi perairannya. Nah, di sini di bagian depan ya ada mengenai kondisi perairan. Di sini Kondang Merak ini salah satu tempat tujuan wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari Jawa Timur atau mungkin dari luar daerah Jawa Timur. Selain itu, informasi penting lainnya adalah ini sebagai sumber mata pencarian bagi nelayan ya, atau personal dari sisi perikanan ini juga di sini potensi perikanannya. Saya kira tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa lokasi ini juga sangat penting bagi pendidikan maupun penelitian, tidak hanya untuk perguruan tinggi, tapi mulai dari sekolah dasar ya, ataupun dari PAUD dalam mengenal alam, khususnya laut dan pesisir. Saya mungkin masukkan ya untuk kondisi perairan dan kondisi oceanografi ya, mungkin ini mirip ya, kalau boleh untuk kondisi perairan itu merupakan kondisi umum secara umum, kondisi secara umum. Demikian juga untuk kondisi oceanografi, pasang surut ya sudah di. Tapi juga kalau bisa juga mungkin kedepannya ditambah tentang gelombang. Nah, kalau kita lihat dari peta Google gitu ya, ini pantai selatan ini memiliki gelombang yang tinggi. Dan dari sini kita akan membayangkan bagaimana keanekaragaman atau biodiversitas di Laut Kondang Merak ini. Sebelum lebih jauh, kalau kita lihat di peta tadi, bahwa Kondang Merak, pantai selatan Jawa Timur ini berdekatan dengan batas Coral Triangle. Jadi ini kita membayangkan cukup tinggi keanekaragamannya atau biodiversitasnya. Baik, kita masuk ke ikan di Kondang Merak ya, jenis ikan. Kalau kita lihat terdapat 41 jenis foto ikan atau informasi mengenai
ikan karang. Dan ini dikelompokkan jadi 18 family atau keluarga. Kita melihat dominansi di Kondang Merak adalah ikan hias. Apakah benar begitu? Kalau lihat kita membaca buku ini, kita akan tahu bahwa ikan kepe-kepe, ikan badut, ikan angel, ikan lepu ayam atau scorpion fish, lion fish, ini lebih banyak dibandingkan dari ikan lain atau ikan ekonomis. Nah, satu informasi yang menarik bagi saya adanya informasi tentang ikan dokter atau cleaner wrasse. Di sini ada disampaikan bahwa dia punya peniru atau mimik ikan mimiknya dari Blennidae ya. Saya kira ini informasi yang bagus, terutama bagi naturalis atau pecinta alam, ya orang yang memperhatikan jenis-jenis ikan. Dengan adanya ini, ketika mau snorkeling, mereka akan ini coba ditemukan karena ada dua jenis ikan yang berbeda, tapi mereka punya penampilan atau morfologi yang sangat mirip. Nah, itu tadi tentang ikan. Ada hal-hal yang ingin saya ingin sampaikan kepada para penulis bahwa tentunya di lapangan akan lebih banyak jenis ikan yang bisa kita dapatkan. Jadi ikan 41 ini saya kira ini baru kulitnya, baru permukaannya. Nah, saya melihat masih kurang ya ikan kakap, kerapu, ikan lencang, kakak tua. Mungkin waktu atau kesempatan untuk mendapatkan foto-foto ini. Tapi saya kira jika buku ini akan berlanjut, akan bisa ditambahkan. Nah, kalau perlu memang ada ekspedisi yang ingin menggali lebih banyak jenis ikan di Kondang Merak. Kemudian juga akan lebih bagus informasi ditambahkan ya, kalau ada ikan lionfish, ikan scorpion, nah ini merupakan jenis ikan yang berbahaya bagi pengunjung, penyelam, snorkeling. Nah, ini perlu juga diberi catatan tentang ikan-ikan yang menyengat atau beracun. Kemudian juga ada, saya menemukan dalam buku ini draft ya, saya kira mungkin saya belum tahu versi cetaknya. Jadi ini ikan angelfish ini kelompoknya Pomacantidae. Jadi ini tolong nanti bisa dikeluarkan kalau memang ini belum diperbaiki. Untuk Pomacanthus ya, semicirculatus ini tergolong jenis Pomacantidae, kelompok angelfish. Kemudian catatan saya untuk ikan satu lagi adalah Kondang Merak ya. Lihat adanya ikan-ikan hias, kemudian salah satunya ini ikan yang termasuk karismatik, ikan kodok atau frogfish ini salah satu target bagi fotografer bawah air. Nah, ini menimbulkan ide jangan-jangan di sana jadi pusat untuk mark dive misalnya. Bisa jadi untuk mengadakan event fotografi bawah air di sana. Di samping memperkenalkan ke dunia luar, juga hasil dari event tersebut bisa digunakan untuk memperkaya
isi dari buku ini. Kemudian jenis karang di Kondang Merak ya. Di sini terdapat 17 jenis karang keras ya, bermacam-macam jenis. Namun kalau kita lihat ini dominansinya karang masif dan merayap atau encrusting. Nah, kalau saya lihat ukuran dari koloni karang juga tergolong koloni yang muda. Jadi saya belum melihat, atau saya melihat baru beberapa karang bercabang. Tentunya ini bisa ditambahkan ya, digali lebih jauh. Ya. Nah, saya juga, apakah di sana tidak ada karang lunak, karang api, kemudian juga dari sisi penyakit karang gitu, apakah bisa memang sehat semua? Ini bisa ditambahkan sebagai catatan kondisi karang di Kondang Merak ya. Ada nggak Rubella, Chronodon, Starfish? Baik, lanjut ke biota lain ya. Di Kondang Merak ini ada kelihat di sini ular laut ya. Namun saya mengamati dari foto ini terlihat ada dorsal ya, ada sirip. Jadi ini sebenarnya ikan belut, snake eel ya. Nanti kalau kita lihat ular laut dia punya ekor pipih. Kalau di sini ekornya cenderung runcing ya. Mungkin gambar saya kurang jelas, tapi itu pengamatan saya. Kemudian ada kerang kima, nah ini juga salah satu bivalvia. Dan 12 jenis nudibranch. Ya, ini juga mereka ini juga target bagi fotografer ya. Nah, 12 target. Nah, ada 2 jenis yang saya kenal itu sebagai cacing pipih atau flatworm ya. Pseudobiceros ya, ini bisa digolongkan sendiri. Kemudian, nah ini judulnya gastropoda. Ini sebenarnya ini sudah keluar gastropodanya, ini dihuni oleh krustase jenis hermit crab ya. Nah di sini krustase dan kepiting itu dari sisi. Kemudian ini gastropoda, tapi judulnya bivalvia. Ada 2 jenis, ini juga satunya konus ya, ini juga bisa diberi informasi, ini salah satu hewan menyengat atau racun. 5 jenis bulu babi, 3 spons dan gurita. Jadi ini lagi juga untuk bulu babi ini termasuk hewan yang beracun, jadi bisa diberi peringatan. Jadi pembaca bisa akan aware gitu kalau lihat, oh ini jenis yang harus hati-hati, nggak boleh dipegang. Mungkin nelayan suka mengumpulkan di sana, tapi untuk pengunjung yang lain harus hati-hati. Nah, ini juga untuk anemon, ini saya melihat ada satu jenis Corallimorphia. Saya belum tahu istilah Indonesianya. Satu Corallimorphia dan satu anemon laut. Yang terakhir ini satu jenis lumba-lumba, hidung botol. Nah, demikian saya kira kita bisa menikmati. Saya nggak bosan bolak-balik halaman ini. Setiap ketemu buku tentang keanekaragaman laut, dan ini saya kira salah satu yang bisa menjadi terang gitu bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi para peneliti
Jadi lebih banyak menggali potensi di sana. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Citra. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andreas. Sudah kembali ke saya ini soalnya barusan koneksinya agak mohon maaf. Terima kasih. Bisa dilanjutkan mungkin selanjutnya adalah bersama dengan Pak Gede. Monggo, silakan Pak. Sebelum saya mulai, saya minta slide atau PowerPoint saya bisa disajikan di di share. Baik. Selamat sore, Anda berempat naturalis muda. Saya mempunyai kesempatan sebelum membahas ini kurang lebih 45 menit saya melakukan video call dengan Mas Andreas, teman saya yang bekerja dengan saya selama kurang lebih 6 tahun di Komodo, Raja Ampat, dan kawasan konservasi lainnya. Jadi kalau saya lihat pengalaman saya dengan Andreas, kalau Mas Andreas itu menyelam di luar negeri itu di Gladden Spit di Karibia itu sehingga putranya yang pertama diberi nama Gladden kalau tidak salah itu. Putranya Andreas yang pertama namanya disebut Gladden karena dia itu bisa menemukan hiu bodoh bersama rombongan kakap hitam kalau nggak salah, Lucanus jenis boar kalau nggak salah di sana itu. Kemudian di Mikronesia kalau tidak salah Andreas juga menyelam, yang saya tidak pernah ke sana. Tetapi saya menyelam di Galapagos, kemudian di Palau, yang membuat kami bisa saling sharing selama pengalaman menyelam di luar negeri, melihat keanekaragaman hayati. Kemudian di luar negeri lagi, kami pernah di tempat yang sama, saya di Tunsakaran National Park, di Sampurna, di Sabah istilahnya, tapi tidak pada waktu yang bersamaan, dan Timor Leste, dulu disebut Timor Leste itu. Nah, dengan saya berprinsip bahwa semua dive site itu mempunyai keistimewaan sendiri, tetapi sedikit banyak saya bisa membandingkan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Andreas juga mencoba membuat perbandingan antara tempat yang satu dengan yang lain. Terkait dengan keinginan menyibak biodiversitas Laut Kondang Merak, saya mencoba memulai pernyataan kepada teman-teman naturalis muda ini yang dulu pernah menjadi murid saya. Jadi saya rasanya sedikit malu untuk membahas apa yang mereka sampaikan saat ini. Bisa dilihat slide yang kedua dari saya. Nah, dari sini saya akan mencoba. Yang di sebelah kiri adalah foto ketika kami menyelam di Komodo. Itu adalah diambil oleh Purwanto, Mas Andreas. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah foto ketika di Wakatobi. Andreas yang ambil ini kalau nggak salah. Oke. Bagi naturalis muda ini mungkin sudah tidak ada banyak masalah bahwa Tuhan itu menciptakan alam dengan penuh misteri. Itu tugas curiosities para orang-orang yang cenderung ingin menanyakan sesuatu itu, dia mempunyai tugas untuk menyibak sebagian misteri tersebut. Maka kita coba untuk mengungkap sedikit pengalaman saya tentang misteri di Kondang Merak. Selanjutnya, pada slide berikutnya. Nah,
Memulainya begini, ini pengalaman dari beberapa ahli. Tahun 2003 saya menjadi pembantu menuliskan pertemuan orang-orang ahli di bidang kelautan. Namun jauh sebelum itu sudah dikumpulkan, ada wilayah dari Malcolm Bridge yang menyatakan bahwa keanekaragaman hayati laut itu terletak pada satu segitiga yang begitu bertahun-tahun disempurnakan melalui pertemuan-pertemuan para ahli. Akhirnya pada tahun 2007 mungkin Mas Arif sama Barmawi itu membantu menggambar di dalam peta. Jadi saya mendengar Muhammad Barmawi juga hadir pada pertemuan ini. Maka didefinisikanlah yang disebut dengan Coral Triangle atau segitiga karang, yang setelah dimunculkan didefinisikan sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia tempat tersebut. Nah, terlalu kecil gambar ini, tetapi yang berwarna merah itu kalau kita melihat yang paling merah, maka saya mempunyai banyak slide tentang susunan organisme dari ikan sampai gastropod, dari krustasea sampai binatang berkulit lunak lainnya. Itu sangat lengkap sekali disajikan di tempat tersebut. Nah, sekarang yang menurut saya itu belum banyak diungkap ialah di western border of Coral Triangle, di garis batas di sebelah barat dari segitiga karang tersebut. Salah satu poinnya itu ialah Kondang Merak itu sendiri, sehingga posisi menyibak biodiversitas Kondang Merak sekarang menurut saya mempunyai tempat yang khusus atau merupakan pelengkap, menjadi komplement dari Coral Triangle yang sudah disajikan oleh berbagai ahli kelautan itu sendiri. Mari kita lihat. Saya minta slide berikutnya. Nah, saya bisa menyebut kalau Anda punya pengalaman yang cukup berempat. Saya melihat Saudara Agustin itu sudah mengkonfirmasi tempat yang kelima di dunia non-stinging jellyfish. Bahkan ketika saya bersama Andreas berada di Raja Ampat, kami belum sempat atau belum pernah mempunyai kesempatan untuk menulis the fifth non-stinging jellyfish. Jadi semi-enclosed bay, Agustin pernah, dan dia bisa menulis apa yang dia dapatkan dari beasiswa Nat Geo dari Indonesia itu sendiri. Anda, menurut saya, adalah calon-calon naturalis western border of Coral Triangle. Jadi naturalis yang akan berbicara di garis batas di sebelah barat dari segitiga karang itu sendiri, yang menempatkan ini menjadi buku yang cukup bagus, sehingga kami menggunakan waktu yang cukup panjang dengan Andreas untuk melakukan pembahasan melalui video call. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi Anda terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri di bidang kelautan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan, menambahkan apa yang disampaikan oleh Andreas tadi. Naturalis itu rindu alam, penulis itu rindu kritik dan saran, katanya itu konon. Oleh karena itu saya memberanikan diri kepada Anda yang jauh mempunyai kesempatan dan waktu yang lebih banyak daripada saya yang sudah menghadap ke barat. Oke, yang pertama, saya ingin dengan demikian, dengan kata-kata orang bijak ini, saya mencoba untuk menyajikan hanya kritik kecil saja. Yang pertama, saya minta slide saya dilanjutkan. Nah,
kalau saya melihat Andreas, foto-fotonya ini kualitasnya masih kurang bagus saya kira, kalah dengan fotonya Andreas. Kemudian jangan lupa untuk selalu periksa lagi. Jadi kalau Anda mengatakan wartilip mulet itu adalah ikan, istilahnya itu adalah ikan belanak, itu ya, harus kembali dicek. Itu Anda menulis kreni mungil gitu ya. Bahkan sementara ikan belanak itu genusnya itu adalah mugil, paramugil, kreni mugil itu misalnya, jangan selalu dicek itu. Ketika saya cek di Fishbase, dia itu nama umum yang paling umum dipakai adalah springlip mulet, bukan wartilip mulet, dengan nama kreni mugil itu. Jadi penyebarannya memang sangat luas, walaupun masih belum bisa dipercaya karena ini kan UVC, underwater visual sensors. Kita belum yakin betul dari foto itu kita bisa katakan dia adalah kreni mugil, tetapi tidak ada masalah karena keterbatasan atau metodologi yang kita gunakan dalam menduga dia, kemampuan kita untuk bisa menduga hanya sampai di genus kreni mugil itu. Dengan kemungkinan besok atau lusa, sains yang sudah dipercaya sekarang itu bisa juga berubah kalau orang lain sudah datang ke Kondang Merak dan kebetulan menemukan spesimen dari ikan belanak tersebut. Jadi sebenarnya saya bukan mengkritik. Yang kedua, saya minta presentasi saya yang selanjutnya, slide saya yang selanjutnya. Oke. Saya sepakat dengan Pak Mas Andreas kemarin bahwa mestinya di kata pengantar itu dituliskan dengan lengkap apa yang menjadi tujuan pertama pembaca untuk bisa masuk membaca buku tersebut. Kemudian metode dan pengumpulan data atau informasi Anda itu Anda sampaikan di kata pengantar. Kemudian jumlah penyelaman, berapa kali dari Anda itu melakukan di sana sehingga Anda bisa mengumpulkan foto, kemudian kontributor lain seperti Salam itu ya, Sahabat Alam kalau tidak salah. Saya pernah diundang juga oleh Sahabat Alam ke Kondang Merak bersama bersama Arif dan Angel kalau nggak salah di sana. Udi saya tidak temukan. Nah, dengan tidak mengurangi hormat saya, dua hal ini saya lengkapi kritik atau saran dari Andreas. Saya akhiri, saya lebih senang kalau ada orang lain atau diskusi bisa dilanjutkan dari pertanyaan, klarifikasi, ataupun saran dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Divi. Ya, terima kasih Pak Gede. Terima kasih. Selanjutnya sesi ini mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Apabila ada pertanyaan dari partisipan atau ada tambahan, silakan disampaikan. Ya, silakan Bumi Zakia. Sebentar Bumi, masih di mute sepertinya. Minta tolong, oke ya. Ya, terima kasih Divi waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prod MSP sangat tertarik melihat semuanya dari awal itu sangat bagus sekali. Sayangnya itu bukunya saya belum melihat sendiri, jadi masih belum sempat membuka sendiri. Waduh, mestinya lebih bagus sekali mungkin gambarnya barangkali ya.
sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu adalah bagi semuanya selamat yang menulis buku maupun berkontribusi, Pak Gede, Pak Andrea, salam kenal, mungkin belum pernah ketemu saya, juga mungkin yang berkontribusi dalam buku itu selamat sampai mencetak buku itu. Walaupun saya masih baru lihat mukanya saja, saya mungkin bisa hanya membayangkan isinya bagaimana. Nah, saya itu ingin bertanya, apakah semua spesies maupun yang ditemukan, yang ditulis atau yang difoto di dalam buku itu diidentifikasi dengan buku ataukah sudah melalui dengan menggunakan teknik yang sudah paling mutakhir tentunya ketika kita mau menentukan satu spesies itu dengan menggunakan DNA-nya atau bagaimana? Apakah sudah sampai seperti itu penamaannya begitu atau masih berdasarkan buku identifikasi? Kemudian saya berharapnya nanti mungkin bisa ada seri begitu ya. Saya sendiri sangat senang memiliki buku-buku semacam ensiklopedia begitu. Kalau ini sebagai satu awal dari pembuatan semacam ensiklopedia, mungkin terumbu karang atau apapun itu ya, mungkin yang organisme di bawah laut ya, bukan hanya terumbu karangnya saja tapi ikannya, tapi ada serinya gitu ya, ensiklopedia Indonesia gitu akan sangat luar biasa sekali itu dari per daerah yang mungkin nanti akan jadi buku informasinya. Jadi saya mohon informasi saja apakah sudah sampai pada identifikasi dengan menggunakan DNA. Mungkin karena siapa tahu ada suatu spesies baru mungkin yang ditemukan yang belum pernah ditemukan di manapun di dunia ini. Nah itu saya kira sumbangan terhadap ilmu pengetahuan sangat besar sekali gitu, dan itu akan diakui dunia gitu kalau sampai ada yang semacam itu, dan itu saya kira chance-nya besar sekali karena kita tahu mungkin hanya baru berapa persen yang ditemukan untuk organisme di bawah laut. Jadi itu saja, matur nuwun informasinya, dan kalau bisa saya bagaimana caranya untuk bisa memiliki bukunya. Saya senang sekali. Terima kasih, Divi. Ya, terima kasih Bu Bumi. Bisa dijawab langsung oleh keempat penulis mungkin pertanyaan dari Bu Bumi tadi yang pertama. Iya, terima kasih Bu Bumi. Terkait masalah untuk identifikasi biota, kemarin memang kita masih menggunakan pembanding dari buku, belum sampai analisis sampai DNA ataupun genetik, karena memang keterbatasan juga kemarin. Ya kita mencoba membandingkan saja, memang yaitu kelemahan kita sendiri memang dari segi foto, karena waktu itu kita memang itu foto-foto adalah dengan kamera pinjaman beberapa dosen saat itu. Kita mencoba mendokumentasikan ya, itu awal kita belajar kamera dan ya kita coba mengoptimalkan sehingga jadi buku itu. Ya, jadi memang belum sampai taraf identifikasi dari DNA-nya, dari jenis biota. Tapi sebenarnya untuk biota sendiri banyak jenisnya, hanya belum semua bisa kami dokumentasikan dengan baik. Terkait harus melakukan penyelaman itu di Malang Selatan, harus menentukan waktu yang tepat karena nggak bisa setiap waktu gitu. Ya. Mungkin begitu Pak Divi, atau ada teman yang mau nambahkan yang lain? Uldi, Agustin? Sudah, kalau dari Agustin tadi jawaban dari Arif sudah, kami menggunakan identifikasi melalui buku-buku sejauh ini, baik itu untuk koral ataupun ikannya. Kemudian kalau untuk secara genetik belum kita lakukan, mungkin bisa akan kita jadikan bahan pembelajaran lebih lanjut. Jika ke depan berkunjung lagi ke Kondang Merak, kita mungkin akan mencoba untuk collecting sampel untuk melakukan genetic study. Ya,
Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, mungkin nanti di akhir sesi akan dijawab Bu Umi, bagaimana cara mendapatkan buku ini gitu. Kalau saya sih kemarin sudah dikirimi Bu, ini bukunya sudah di saya. Arif, Uldi, Agustin sama Angel, ada satu pertanyaan dari Bu Ana Fauzia. Oh ya. Kondisi dominansi karang masif dan merayap, casting ya, koloni muda di Kondang Merak, apakah mengindikasikan lokasi tersebut mengalami tekanan yang sangat berat atau ada faktor lain? Ini sama dengan saran yang disampaikan Mas Andreas tadi tentang poin tambahan yang perlu disampaikan, mungkin bagaimana sih terkait dengan kesehatan karang mungkin atau tekanan lingkungan yang ada di sana? Silakan, mungkin ada yang tanggapan dari jawaban dari Arif atau Uldi atau yang lain. Agustin. Iya. Oke. Ya, saya coba jawab dulu ya. Pertama, ini kan jadi kalau kita lihat sendiri kan kalau di Kondang Merak itu pantai selatan, jadi tentunya pasti ada tekanan masalah fisik perairan kan kalau untuk di pantai selatan ya. Nah terus kemudian selain itu juga pantai selatan di Kondang Merak ini juga sebenarnya masih terhitung di daratnya ya, untuk di daratnya itu masih terhitung cukup bagus, cukup jernih. Jadi mungkin faktor tekanannya itu mungkin lebih ke arah dari lautnya itu yang berada di pantai selatan tadi. Itu seperti itu saya jawabnya. Terima kasih, Mbak Agustin. Mungkin ada tambahan tadi. Ya, makasih Uldi. Di sebagai tambahan mungkin untuk yang ada di foto ini tadi sudah diberi masukan juga sama Mas Andreas mengenai kondisi ataupun kesehatan terumbu karang, karena yang ada di foto itu kayak masih kecil-kecil, tapi selain daripada itu juga kita masih mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan foto-foto yang lebih mencerminkan situasi atau kondisi kesehatan terumbu karang di Kondang Merak. Jadi misalnya foto karang masif atau encrusting yang cukup besar itu kita tidak punya fotonya. Makanya dari itu sejauh ini foto yang kami dapat atau yang kami gunakan adalah foto-foto dengan koloni yang kecil. Tapi bagaimanapun juga untuk mengetahui kondisi kesehatan terumbu karang di Kondang Merak secara umum memang kita harus melakukan studi lebih lanjut lagi, khusus untuk mengetahui bagaimana kesehatan terumbu karang, apalagi dipengaruhi selain tadi Uldi bilang dengan gelombang ataupun ombak, bisa juga dengan kondisi climate change seperti sekarang suhu sudah meningkat, mungkin bleaching lebih sering terjadi kayak gitu. Terima kasih. Oke. Ada tambahan lain? Mungkin dari Angel? Saya belum dengar suaranya Angel kayaknya. Di sini, sorry, di sini hujan. Jadi, oke. Agak berisik. Iya, agak berisik sama putus-putus. Ya, silakan, mungkin ada partisipan lain yang mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Tarsan ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mas. Penulis di teman-teman. Pak Tarsan minta tolong jenengan pakai 2 kamera, 2 device. Agak dijauhkan dikit supaya suaranya lebih jelas. Yang satu. Ya. Oke. Saya bangga dengan teman-teman muda atas karyanya, sehingga ini bisa menginisiasi teman-teman muda untuk berperan dalam dunia kelautan kita. Saya adalah dosen biologi, terutama ekologi laut dari Universitas Negeri Surabaya, yang menggunakan Pantai Kondang Merak sebagai laboratorium untuk praktikum ekologi laut. Sejak tahun 2000 sampai sekarang. Nah, tentu ini akan sangat membantu dengan diadakannya ditulisnya buku ini. Pertanyaan saya, biota yang ada di buku-buku tersebut hanya diambil atau diidentifikasi dari Pantai Kondang Merak saja atau dengan pantai di sekitarnya? Ada Pantai Banyumeneng, kemudian pantai-pantai di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ini identifikasi atau gambar-gambar diambil dalam periode tahun berapa? Karena
sejak dibukanya jalur lintas selatan, saya lihat tingkat sedimentasi dari Sungai Kondang yang masuk ke Pantai Kondang Merak itu begitu tinggi, sehingga sangat berpengaruh terhadap eksistensi terumbu karang yang ada di sana. Nah, mungkin itu bisa menjadi bahan masukan, sehingga mungkin dari tahun ke tahun kita lihat kondisinya agak semakin terus memprihatinkan. Saya kira itu pertanyaan saya. Oh ya, kemudian bagaimana untuk mendapatkan bukunya? Saya kira itu penting. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarsan. Silakan monggo ditanggapi. Ya, Pak Tarsan, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama, biota yang kita ambil dan ada di buku ini semuanya asli Kondang Merak, asalnya dari Kondang Merak, karena kami mau fokus pada satu site dulu, dan kemudian untuk yang lain kenapa kita belum ambil foto biotanya atau kita belum identifikasi, karena kita setelah kuliah kita keluar Malang seperti itu, Pak. Jadi kalau ada kesempatan lagi kita akan kembali ke Malang dan kita akan mengambil atau mengumpulkan foto-foto biota lagi. Kalau Bapak mau kolaborasi, boleh sekali, Pak. Kami sangat senang. Terus yang kedua, foto ini kita ambil rata-rata tahun 2014-2015 karena kita mulai fokus dan sering melakukan mobilitas di Kondang Merak pada tahun itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, buku ini bisa diperoleh jika punya akun Instagram, boleh pesan di akun Instagramnya FDS Official, @FDS_Official, ataupun bisa kontak ke kami atau ke panitia gitu, Pak. Iya. Sudah, Angel? Sudah, Mas. Oke. Memang sepertinya Pak Tarsan, mereka sudah lama sekali nggak pulang ke Malang gitu. Sudah lama nggak ke Kondang Merak. Mereka nggak tahu kalau sekarang Kondang Merak itu sudah dibagi menjadi beberapa pantai lagi. Kalau saya lihat di bukunya sih, area penelitian mereka mencakup Banyumeneng juga, itu termasuk yang sekarang jadi pantai baru, Pak. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya kenalkan, saya Marsudi, sudah pernah tugas dari UB, walaupun sekarang masih diminta untuk membantu mengajar beberapa mata kuliah. Pertama, saya sangat bangga karena kerja keras dan kerja cerdas dari adik-adik semua ini, sehingga pada akhirnya dari beberapa pengalaman bekerja mengamati di daerah Kondang Merak, bisa mewujudkan hasil pengamatannya di dalam satu buku. Saya bangga. Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena bicara mengenai Kondang Merak, sebenarnya karena saya kebetulan mengasuh mata kuliah biologi laut, saya kira sama dengan yang disampaikan Pak Tarsan juga. Sejak tahun 90-an 5, kalau nggak salah, itu kami menjadikan Kondang Merak ini sebagai tempat untuk praktikum para mahasiswa biologi laut di sana. Salah satunya pembimbing juga sebenarnya Bu ini termasuk Bu Misafiah. Dari beberapa tahun melakukan praktikum di sana, sebenarnya ada beberapa hasil dari kegiatan praktikum itu yang saya kira bisa dijadikan bahan juga untuk lebih melengkapi. Hanya tinggal masalahnya kan, saya kira dari tahun ke tahun tentu ada perubahan. Karena kalau bicara mengenai
keanekaragaman hayati. Dari beberapa hasil temuan para mahasiswa walaupun masih di level praktikum itu mungkin bisa juga dipakai sebagai bahan. Hanya masalahnya kan masih terpencar di mana-mana. Kemudian bicara mengenai kundang merah, memang mudah-mudahan sekarang enggak, saya karena belakangan sudah dilakukan oleh para dosen junior untuk melakukan bimbingan praktikum ke sana. Tetapi ke sana itu mempunyai suatu kenangan, terutama pada tahun-tahun itu. Jalannya aja sangat sulit, sehingga beberapa kali menggunakan pinjaman truk tentara untuk bisa sampai ke sana. Tapi dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, mohon maaf mungkin karena saya belum membaca buku secara lengkapnya, tetapi dari uraian yang tadi disampaikan, ada beberapa barangkali yang terkait dengan kondisi lingkungan. Barangkali posisinya di kondisi umum. Ini saya kira perlu ada uraian yang lebih detail terkait dengan, karena kalau bicara mengenai laut itu kan ada pantai, ada pesisir, ada laut gitu. Kemudian tentu bisa disampaikan profil dari bentuk pantainya itu. Tadi di awal Pak Andreas juga sudah menyatakan beberapa contoh pengalaman beliau untuk melihat kondisi daerah pantai kita yang saya kira sangat beragam. Ini saya kira secara umum perlu disampaikan mengenai kondisi profil pantainya. Ya. Kemudian ada 3 komunitas biota sebenarnya kan di pesisir itu. Jadi ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang. Sehingga secara umum apakah itu bisa diberikan juga mengenai uraian. Kemudian kalau tadi disampaikan ada beberapa terumbu karang yang sudah rusak. Ini apa yang sudah sampai kepada penghitungan kalau bicara mengenai darah tutupannya itu ya. Itu berapa persen tutupan karangnya itu yang rusak. Ini yang rusak itu di daerah mana? Ini saya kira nanti ada hubungannya barangkali dengan penyebab rusaknya itu kenapa. Kemudian yang ketiga, tadi saya juga sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Andreas mengenai beberapa biota yang saya kira untuk tujuan edukasi, karena seringkali ada beberapa biota, khususnya ikan, gitu ya. Tadi disebut ada ikan penyengat, ikan beracun, yang ini perlu diinformasikan ikan-ikan apa saja yang mempunyai dampak tidak baik nanti kalau misalnya sampai dikonsumsi dan lain sebagainya. Walaupun saya kira nelayan saya kira sudah paham, tapi ada baiknya untuk edukasi itu perlu disampaikan. Kemudian yang lain adalah barangkali secara umum yang disampaikan tadi kan oleh karena hasil dari kegiatan penyelaman, sehingga banyak gambar-gambar tentu yang digunakan untuk itu, sehingga barangkali ke depan kalau beberapa kegiatan kuantitatif yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan, apakah ada misalnya keanekaragaman hayatinya itu mengalami penurunan nilainya atau ada bertambah gitu. Karena sebagai contoh misalnya yang pernah dilakukan oleh Pak Nursaldi Naamin sekitar tahun 70-an itu hubungannya antara mangrove ya, tebalan mangrove dengan jumlah udang yang tertangkap. Ya. Ini
barangkali nanti ke depan ada beberapa biota lain yang bisa dikaji. Sehingga sekali lagi saya apresiasi dan bangga dengan apa yang dilakukan oleh adik-adik semua ini, yang merupakan kontribusi untuk pada tujuan akhirnya itu adalah bagaimana melakukan upaya konservasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Salam untuk semua yang hadir. Saya sangat bahagia sore hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Marsudi. Silakan ditanggapi oleh para penulis. Agustin mungkin atau Uldi? Ya, halo. Yap. Oke, good. Ya, terima kasih banyak Prof. Marsudi, masukannya merupakan masukan yang baik sekali bagi kami untuk perbaikan ke depan, dengan menambahkan tadi yang telah Prof. Marsudi bilang mengenai tentang kondisi umum perairan Kondang Merak, juga dengan menambahkan ekosistem lain seperti mangrove dan juga lamun, dan untuk menambahkan kondisi terumbu karang, persen cover yang ada saat ini, mungkin nanti akan bisa juga ditambahkan oleh Angel, Uldi ataupun Arif mengenai kondisi itu. Kemudian untuk mengenai data-data lain seperti data-data ikan dan lain sebagainya, memang kami akui dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangan atau data yang belum kami masukkan sebagai update, tapi itu akan kami rencanakan untuk ditulis untuk ke serial buku yang Kondang Merak yang kedua dengan bahan updatean terbaru. Mungkin silahkan yang lain bisa menambahkan. Uldi, Arif, atau Angel, silakan. Oke. Mungkin sinyalnya terputus-putus. Ya. Oke. Koneksinya kayaknya. Ya. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan yang lain? Ada banyak masukan. Ya, silakan. Saya, Pak. Saya, Mas. Oke, silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dosen pengajar di Unitomo, kebetulan dulu mahasiswanya Bu Prof. Diana, pembimbing saya Pak Marsudi, Pak Gede. Saya ingat sekali sama Pak Gede. Saya dapat Adimpop berkat Pak Gede dan Al-Mukarram Mas Kandar. Yang ingin saya usulkan, oh ya lupa saya ada Bu Umi saya ingat waktu praktikum di Bali yang kehilangan Pak Mul. Kembali ke permasalahan, saya cuma usul aja kepada para penulis ini yang memang sungguh luar biasa dan kreatif gitu. Untuk pembelian buku ya diusul saja untuk konservasi edukasi pada masyarakat sekitar Kondang Merak. Tentunya masyarakat sana kan ya kalau memang untuk beli kan agak susah gitu ya, agak susah gitu ya. Kalau kita mungkin bisa pesan seperti apa yang dikatakan oleh penulis tadi. Saya cuma menyarankan ini menjadi kenangan ya, supaya menjadi kenangan di daerah sekitar Kondang Merak itu ya, bagi para penulis itu saya minta untuk meninggalkan ya apa ya karya-karya di sana gitu, biar dibaca oleh warga sana ya, sehingga meskipun kalian-kalian tidak berada di sana, tapi kenangan indah yang pernah kalian tulis itu terpampang, ya mungkin ada perpustakaan seperti yang ditelurkan di di Gresik ya, yang Pak Kantor dulu pernah ada perpustakaan, mungkin itu di sana juga dikasih. Ini karya yang mungkin monumental yang
baru pertama kali ya dikarang oleh anak-anak muda yang sungguh-sungguh kreatif. Mungkin itu aja usul saya. Mudah-mudahan pengetahuan tentang biodiversitas biota laut di Merak ini bisa masyarakat di warga nelayan, sehingga mereka secara tidak langsung akan mempertahankan konservasi terutama biota laut. Saya kira itu aja dari kami. Terima kasih. Salam hormat. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ahmad. Silakan, ada tanggapan mungkin dari Arif atau yang lain. Terima kasih Pak Ahmad. Iya, memang rencananya buku ini juga akan kami titipkan kebetulan di Pantai Kodang Merak itu sendiri. Di sana ada taman baca yang dikelola salah satu orang tua di sana, Pak Edi. Nah, rencana akan kita titipkan di sana untuk bahan bacaan juga anak-anak di pesisir Pantai Kodang Merak. Selain itu kan memang di sana banyak kegiatan konservasi seperti penanaman karang dan mangrove yang dikelola oleh teman-teman Salam. Ya, biasa banyak tamu di sana yang harapannya bisa mereka baca untuk tambahan informasi terkait lingkungan yang mereka datangi di wilayah Kodang Merak nantinya. Mungkin seperti itu rencana kami. Hanya memang bukunya belum sempat kami kirimkan karena kondisi saat ini. Mungkin begitu. Ya. Sungkan juga mau titip saya, Arif ya. Jauh. Oke, ada satu pertanyaan dari Zaidan. Apakah karakter topografi wilayah Kodang Merak atau mungkin deskripsi topografi yang ada di sana, khususnya mungkin maksudnya adalah di bawah airnya, dan struktur kondisi habitat Kodang Merak itu bagaimana? Itu pertanyaan dari saudara Zaidan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau topografi pantainya sih cenderung reflect ya, banyak reflectnya agak jauh. Nah, baru setelah itu slope, ya mungkin ada sekitar 200 meter lebih, itu baru dia ketemu slope. Dan kondisi pantai termasuk relatif aman karena di situ ada beberapa tebing yang melindungi. Jadi arus itu tidak langsung menarik ke tengah laut. Di beberapa lokasi. Jadi memang lokasi ini termasuk relatif aman untuk orang datang berwisata, snorkeling di wilayah tersebut, karena relatif dangkal dan arusnya memang tidak terlalu besar. Itu sih kalau di reflectnya sendiri itu berapa meter tuh kedalaman? Kalau misal itu pasang tertinggi itu bisa 3 meter, cuman saat surut ya mungkin bisa setengah 1 meteran itu kedalamannya di daerah refleksi. Jadi modelnya kan karena ada cekungan dulu, terus tebing depan itu lebih dangkal nanti. Cekungan di tengah gitu, terus dangkal, baru slope setelahnya. Itu sih kalau karakter di Pantai Kodang Merak itu sendiri. Kalau rata-rata biota yang difoto, di data itu diambil pada kedalaman berapa? Atau di slope-nya itu atau di flat? Enggak. Nah itulah. Karena keterbatasan alat scuba yang awal-awal kita datang ke sana, memang banyak foto ini diambil di lokasi reflectnya di perairan dangkalnya. Karena ya itu tadi, kita nggak bisa setiap waktu datang bawa kapal nyelam di sana. Karena harus memperhitungkan arusnya juga, gelombangnya, dan cuaca. Itu amat riskan. Walaupun notabene di dalam lautnya pun itu indah sebenarnya. Di kedalaman, hingga di kedalaman, saya maksimal dengan Angel pernah nyelam hingga kedalaman 25, itu kita menemukan goa, banyak goa-goa bawah laut, dan di situ banyak biota seperti ikan kakap, mungkin itu tuh banyak. Hanya yaitu dulu terbatas di kamera sehingga belum bisa mendokumentasikan, karena kamera yang kami pinjam dulu notabene masih terbatas di kedalaman 3 meter kalau nggak salah. Bukan begitu Bu Citra dulu.
Ya, oke. Ya, itu. Ada banyak komentar begitu. Oke, terima kasih Rip. Ada banyak komentar di chat grup Zoom ini. Mungkin tidak akan bisa kita bacakan satu persatu. Oh, silakan. Ada Bu Arning mau bertanya? Iya. Selamat datang. Oke. Arif Yudi Andika. Pak Arif. Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam hormat buat Pak Gede dan Cak Kandar. Waalaikumsalam. Dan Bapak Ibu dosen sekalian semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Andika dari KKP. Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gede ini saya juga didikannya Pak Gede juga ini, juga termasuk Cak Kandar juga ini. Jadi kalau tadi Pak Gede menyampaikan bahwa 4 orang penulis buku ini adalah naturalis ya. Saya juga didikan Pak Gede, saya juga naturalis. Cuma sayangnya bukan naturalis alam. Saya naturalis birokrat, karena saya dari KKP. Intermezzo saja, tapi saya jelas memang didikan dari Pak Gede. Satu hal yang saya pelajari dari Pak Gede adalah satu masalah logical framework. Nah, ini yang sampai sekarang masih saya bawa Pak Gede. Terima kasih banyak pelajarannya. Dan ini bisa saya baca dari yang tadi, kritik dari Pak Gede tadi tidak lepas dari yang dulu pernah disampaikan Pak Gede. Orangnya konsisten Pak Gede ini. Masalah tujuan, kemudian untuk mencapai tujuan itu apa? Harus pakai metode-metodenya bagaimana? Kemudian jumlah penyelaman, kemudian kontributor lainnya siapa? Nah, ini sangat berhubungan dengan logical framework. Nah, kemudian kalau Cak Kandar ini sangat banyak memberi masukan saya terkait dengan empowerment ini, masuk pemberdayaan masyarakat ini. Termasuk dulu Cak Kandar ada di Garut. Mohon maaf intermezzonya agak panjang ini. Saya langsung saja to the point. Tapi ininya saya salam hormat pada semua suhu-suhu di sini. Mohon bimbingannya. Ada satu pertanyaan sebetulnya. Hanya satu pertanyaan ini 1A sama 1B saja. Seperti Pak Gede sampaikan jangan banyak-banyak tapi to the point gitu. Yang pertama menyambung dari yang Bu Umi sampaikan. Ini kan harapannya bisa menjadi wawasan gambaran pemahaman bagi semua orang, tidak hanya expert yang di biodiversitas, tapi juga menarik. Saya bukan ahli biodiversitas, tapi saya tertarik ini. Cuma masalahnya publikasi. Saya tuh nggak tahu ini buku ini bisa saya dapat dari mana. Kalau tadi disampaikan hanya melalui Instagram, terus terang jujur saya nggak punya Instagram gitu. Mungkin bisa lewat grup WA atau mungkin lewat e-commerce ya, mungkin ya. Ini cuma saran saya dari sisi ekonomi ya, intinya dari sisi yang lainnya selain biologi. Kemudian dari kalau harapannya seperti Bu Umi tadi ada runut ini bisa menjadi ensiklopedia ya. Kalau bisa malah ini berseris gitu, yang bisa memperdalam ya khasanah biodiversitas dan yang lainnya ya. Yang lainnya nanti saya menjadi pertanyaan saya yang B ini 1B. Di sekitaran minimal paling enggak kalau di awal dari di Kondang Merak ini mungkin bisa di area lainnya yang sejalan dengan western border yang seperti yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Jadi kan mempertajam western bordernya. Jadi di sepanjang jalur itu. Ini menginjak pertanyaan yang kedua yang 1B. Nah, ini berkaitan juga dengan yang Pak Marsudi sampaikan terkait dengan tadi di gambaran awal Pak Marsudi sampaikan bahwa infrastruktur atau jalan ya, khususnya jalan menuju ke Kondang Merak itu susah ya dulu ya, tapi saya nggak tahu juga sekarang ya. Nah, apakah saat ini sudah baik atau belum? Nah, ini masuknya kalau ini usul atau saran saya ya, Mbak Agustin, Mbak Anjil ya, Mbak Kunti sama Mas Henul ini ya penulisnya. Jadi tidak hanya pada expert di naturalis alami, tapi di expert yang teman-teman yang sosial ekonomi. Jadi kita akhirnya membahas lengkap di pilar lingkungan, yaitu sosial ya, ekonomi dan ekologinya. Jadi dari ekologinya sudah muncul biodiversitasnya. Hanya untuk membuat satu lingkaran penuh ya, satu triangle ya, triangle penuh dari ilmu lingkungannya. Apa yang ada di Kondang Merak itu baik dari sisi biologi, sosial, ekonominya, sehingga orang lengkap.
Misalkan saya wisatawan awam, saya lebih tertarik mungkin lah ya pada alamnya, biodiversitas, mungkin tertarik pada sosial ekonominya, bisa jadi ke sana sehingga akan menarik orang ke sana sekaligus untuk pemahaman juga. Jadi mungkin kalau saran atau usul ini seperti sejalan dengan Bumi lagi nih. Bumi kan tadi menyarankan untuk dilanjutkan ininya Bumi. Jadi ininya ada expert group riset gitu. Jadi tidak hanya dari naturalis saja atau dari teman-teman biologi saja, tapi dari teman-teman sosial dan teman-teman ekonomi masuk di sini yang meramu jadi satu wilayah ya, dari pertitik di western border ini ya, sehingga menjadi satu kesatuan. Mungkin sementara pertanyaan saya itu untuk pertanyaan selanjutnya bisa mengembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ada tanggapan dari Pak Gede, silakan Pak. Selamat sore Mas Arif Yudi. Lama tidak ketemu. Iya Pak. Saya memberikan kata pengantar pada buku ini. Apa yang Pak Arif sampaikan itu sebenarnya sebagian kecil tertulis dalam setengah halaman kata pengantar saya. Yang kedua, ini cangkruan ini ialah cangkruan berseri yang dipimpin oleh Pak Kandar. Jadi yang kedua itu kami rencananya tapi belum fix akan mengundang Pak Ikhwan Arif yang satu kelompok berhasil menggunakan keistimewaan konservasi untuk mendapatkan bonus dari sisi ekonomi. Tentu saja saya bukan orang ekonomi, saya tidak mengerti. Pada saat itu kita akan menggunakan pembahas dari orang-orang yang berkecimpung di bidang ekonomi, seperti Pak Nurdin. Atau kalau Pak Arif berkenan, mohon nanti kami akan menghubungi Anda untuk menjadi pembahas misalnya salah satu. Ada contoh yang bagus Pak, keberhasilan dari menggunakan kawasan konservasi untuk ekonomi. Jadi mereka mendapatkan bonus, total asetnya bisa mencapai miliaran itu. Nah, pembelajaran itu akan kami sampaikan, cuman masih ditentukan kapan cangkruan kedua ini akan dilakukan. Itu Pak Kandar nanti. Saran dari Pak Arif itu akan tentu saja akan diakomodasi untuk Kondang Merak 2 nanti seri 2 Pak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Siap, ya, terima kasih. Terima kasih. Mas, mohon izin ya Pak Gede sedikit. Pak Gede, mungkin saya jadi asisten pembahas Pak Gede, mungkin cocoknya. Pembahasnya di sini ada ahli-ahli banyak Pak Gede, ada suhu saya. Termasuk di sini telah hadir juga Mas Yusman Syah Pak Gede. Ini expert di legislasi Pak Gede. Ini saya banyak berguru pada Mas Yusman Syah. Ya, Mas Yusman Syah, mohon maaf. Mas Yusman Syah, ini bisa banyak belajar saya dari Mas Yusman Syah juga ini. Ininya saya siap ininya Pak Gede, cuma jadi asisten Pak Gede. Dan untuk Mas Divi, kapan kita ke Banyuwangi lagi Mas Divi? Terima kasih, monggo. Iya, saya kebetulan sekarang sedang di Banyuwangi Pak. Terima kasih banyak. Kemudian satu hal yang mau saya sampaikan terakhir adalah untuk live meeting ini bisa dilihat juga di YouTube dengan alamat FPIK UB juga. Kemudian jangan lupa di subscribe, like gitu, karena yang disampaikan Pak Gede tadi, ini akan berseri, cangkruan ini akan ada cangkruan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi harapannya kita masih bisa akan sering ketemu di kesempatan-kesempatan ke depan. Mengingat waktu yang sudah kurang 5 menit lagi nih kayaknya, kurang dari 5 menit, kita akan mengakhiri. Sebelum itu Pak Kandar, saya beri kesempatan untuk closing statement mungkin. Silakan Pak Kandar. Terima kasih banget bantuan Bapak Ibu sekalian, sangat membuat energi saya lebih kuat untuk melaksanakan seri-seri ke berikutnya ini. Jadi bahwa ini terutama Bang Andreas jangan kapok ya diminta bantuan ya ini. Dan ada info bagi teman-teman Arif, Claudi, kemudian Angel, kemudian Agustin, bahwa kita sekarang lagi bekerja untuk membuat coastal integrated di
Kondang Merak sama dari daratan sampai ke laut. Jadi kita lagi menginisiasi sudah tahun kedua sekarang, tapi karena ada corona yang seharusnya kita jalan statement kedua, sekarang sesi kedua, kemudian sesi ketiga nanti, kita akan mengusulkan bahwa ke DKP Jawa Timur dan sudah dikasih lampu hijau sama DKP Jawa Timur bahwa bagaimana kerja bareng antara Kehutanan, BKSDA, kemudian DKP Jawa Timur yang mengelola pantai ini, sehingga nanti Kondang Merak ini bisa menyatu menjadi labnya laboratorium hidup dari semua perguruan tinggi. Ini ada Pak Tarsan, kemudian ada Pak Koseri yang memanfaatkan, ada teman-teman dari UNMU, kemudian dari UM, ini yang memanfaatkan Kondang Merak dari daratan sampai ke laut. Nah, ini memang moga-moga ini ya sering, kemarin kita di Uleno ya Pak Tarsan, kemarin sudah kita coba bahas dari semua unsur, dari Bapeda. Jadi ada perkembangan yang sangat baik bagi teman-teman berempat. Anda teruskan, kami akan bekerja, terutama saya pribadi, istilahnya mengurai benang kusut yang ada di Kondang Merak, supaya jalan antara Pokdarwis, Pokwasmas, kemudian desa yang di mana itu ada 2 desa ya. Jadi apa yang dulu Kondang Merak itu dibagi 2 desa. Jadi ini harus kita urai supaya nanti benar-benar kawasan. Nah, karena menurut kami pertimbangan Kondang Merak mewakili terumbu karang, mewakili mangrove, mewakili padang lamun yang ada di selatan Jawa Timur. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu dan bisa ketemu lagi di sesi kedua nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kandar. Ada satu titipan sponsor dari Mas Andreas. Apakah screen saya terlihat, Bapak Ibu? Barusan kelihatan. Oke. Ya, ada satu acara webinar juga, belajar identifikasi ikan karang pada tanggal 13 Juni minggu depan. Ya, ini inisiasi dari CTC, sepertinya acara sesi belajar bersama Cafe Penyelaman dan CTC. Mungkin ada Mbak Agustin juga kayaknya di dalam sini nanti. Ya, Bapak Ibu silakan mengikuti dengan ada pendaftarannya juga kalau nggak salah di situ. Oke, terima kasih. Demikian acara cangkruan sesi pertama yang dilaksanakan sore hari ini. Atas nama FPIK UB dan FDS, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua partisipan yang telah hadir. Terima kasih Mas Andreas, terima kasih Pak Gede, dan terima kasih adik-adik saya penulis keempat orang yang luar biasa ini. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Andreas.